Oke. Hari ini sudah tanggal 1 Agustus 24, artinya disadari betul bahwa persiapan untuk menghadapi Pilkada November 2024 semakin dekat. Namun persiapan untuk itu utamanya penentuan pasangan calon di beberapa daerah diakui sampai pada hari ini memang belum tuntas dibicarakan di Koalisi Indonesia Maju. Apa yang disampaikan oleh saudara atau Mas Dasko bahwa di beberapa daerah diproyeksikan paslon akan diusung oleh Kim Plus. Saya kira itu adalah betul, dan bahkan sebenarnya kalau kita mengacu pada apa yang disampaikan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo pada awal-awal menyampaikan beberapa pernyataan terkait dengan format pemerintahan ke depan, Pak Prabowo menyampaikan bahwa demokrasi yang akan dikembangkan Indonesia adalah demokrasi yang sesuai dengan ciri karakter Indonesia. Apa ciri karakter Indonesia? Yaitu asas kekeluargaan dan kegotong royongan. Itu yang dikembangkan, dan itulah sebabnya dari awal Pak Prabowo sudah mengajak kepada seluruh pimpinan partai-partai politik agar supaya bersama-sama membangun Indonesia dengan asas kekeluargaan dan kegotong royongan. Dan ajakan Pak Prabowo ini sebenarnya sudah mendapat respon positif dari beberapa partai. Utamanya pada waktu itu adalah dari Nasdem. Pak Surya Paloh sendiri segera setelah itu sudah menyampaikan selamat kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, dan segera setelah itu dilanjuti pertemuan. Kemudian yang kedua juga dari PKB, juga pada waktu itu ada respon positif, dan tentu juga partai-partai lain. Nah, oleh karena itu dengan visi seperti itu, pemahaman Pak Prabowo sebagai presiden terpilih terhadap demokrasi Indonesia yang dibangun asas kekeluargaan dan kegotong royongan, ini juga yang diinspirasi dan menjadi konstruksi berpikir menghadapi pilkada. Nah, itulah sebabnya sebenarnya dikatakan oleh Mas Dasko, di Jakarta, kemudian di Jawa Barat, di Jawa Tengah kemungkinan nanti ada paslon yang diusung Kim Plus. Kenapa? Karena sebenarnya Kim Plus itu kan begini. Pak Prabowo kita sudah punya modal, yaitu partai-partai pendukung. Kemudian berkembang ada beberapa partai yang diproyeksikan akan gabung di Koalisi Indonesia Maju pada kabinet yang akan datang. Tetapi tentu sampai hari ini belum resmi. Jadi ada ketika itu adalah sekali lagi ada Nasdem, ada PKB, dan khusus untuk pilkada akhir-akhir ini juga berkembang ada dari PKS. Jadi yang dimasukkan di sini adalah Kim Plus adalah karena Koalisi Indonesia Maju itu sudah punya modal. Modalnya apa? Yaitu partai-partai yang sudah tergabung. Mana itu? Yaitu Gerindra, Partai Golkar, kemudian ada Demokrat, kemudian ada PAN, kemudian ada PSI, ada Gelora, ada partai-partai lagi. Ini kan sudah modal. Lalu ditambah lagi misalkan kemungkinan Nasdem, kemudian ada PKB, kemudian ada kemungkinan PKS. Nah, ini kan sebenarnya masih menggunakan Kim Plus karena memang belum resmi. Kalau sudah resmi bergabung dengan koalisi tentu bukan lagi koalisi plus, tetapi ini sudah satu kesatuan. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa permula sebagai akibat daripada komunikasi politik yang dilakukan di Kim, maka ada beberapa format koalisi atau paslon yang diusung di pilkada ini. Yang pertama adalah ada beberapa daerah yang diproyeksikan calon dari Kim itu lawannya kotak kosong.
Ya, lawannya kotak kosong. Salah satu di antaranya misalkan adalah kemungkinan Kalimantan Timur misalkan. Kemudian juga mungkin Sumatera Utara juga berkembang dan lain-lain sebagainya. Ini lawan kotak kosong. Nah, ada juga daerah-daerah yang diproyeksikan ya all Kim final. Ya misalkan daerah Banten misalkan. Ya di situ juga semua Kim di situ, Koalisi Indonesia Maju. Jadi ada calon yang dimotori oleh teman-teman dari Gerindra satu sisi dan juga ada calon yang dimotori oleh dari teman-teman dari Partai Golkar. Jadi ini dua-duanya dari Kim. Artinya siapapun yang menang adalah Kim. Nah, ini yang saya kira yang harus kita lihat. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada juga memang Kim Plus. Ya, kenapa kita menggunakan Kim Plus? Ya, kemungkinan kata Mas Dasko di DKI Jakarta, kemudian kemungkinan di Jawa Barat, kemungkinan di Jawa Tengah, dan tentu di kabupaten-kabupaten lain ada hal-hal seperti itu. Tetapi ada juga mungkin Kim dan memang partai-partai yang tidak bergabung di Kim. Berarti head to head misalkan seperti ini. Jadi ini yang ada ya, kemungkinan terjadi. Tetapi saya melihat ya apa yang disampaikan oleh Mas Dasko itu adalah merupakan pencerminan ya dari konstruksi berpikir yang dibangun oleh presiden terpilih yang mengajak kepada seluruh partai-partai politik untuk bersama-sama di dalam pemerintahan untuk membangun Indonesia dengan pertimbangan pemahaman bahwa demokrasi Indonesia memiliki ciri karakter sendiri yang berbeda dengan demokrasi di negara-negara lain. Kalau demokrasi Indonesia ciri karakternya adalah berasaskan pada kekeluargaan dan gotong royong sehingga masuk di dalam, kalau bisa masuk semua tidak ada masalah. Dan tentu kalau masuk semua ini juga undang-undang itu mengisyaratkan bahwa memang di parlemen efektivitas pemerintahan itu hanya bisa berjalan dengan baik apabila di parlemen juga ya pemerintahan mendapat dukungan lebih daripada separuh. Nah, ini saya kira yang gambaran-gambaran seperti itu yang kita inginkan ke depan. Ya, saya kira itu. Apa ada yang pertanyaan? Ya, saya kira enggak semua. Ya, itu yang saya katakan tadi. Kalau sudah gabung bukan lagi namanya Kim Plus. Tetapi dari awal kan sebenarnya Nasdem sudah memberikan sinyal akan gabung. PKB akan gabung. Kemudian belakangan adalah PKS. Kalau sudah resmi gabung, maka bukan lagi namanya Kim Plus, tetapi Kim. Baik yang merupakan modal dasar yang sudah ada sebelumnya menghadapi Pilpres, ya itu kan modal dasar adalah Kim menghadapi Pilpres. Siapa itu? Itu yang saya katakan tadi, dari Gerindra, dari Golkar, dari PAN, dari Demokrat, dari PSI, dari Gelora, dari apa lagi tuh partai banyak di situ. Nah, setelah Pilpres ada beberapa partai yang ya berkenan untuk gabung. Nah, tetapi sampai pada hari ini belum secara resmi ya dinyatakan bergabung. Tentu kalau sudah secara resmi bukan lagi namanya Kim Plus tetapi Kim sudah. Jadi katakanlah nanti PKB ya udah masuk, ya masuk Kim. Persoalan prosesnya belakangan tetapi sudah sama-sama dalam satu kabinet. Ya, satu kabinet. Kemudian kan Nasdem sama-sama. Ya, misalkan PKS juga masuk kan tidak ada masalah semua. Dan memang inilah yang dikehendaki oleh Pak Prabowo sebagai presiden terpilih sejak dari awal. Dengan dasar pertimbangan tadi bahwa jangan kita menyamakan pemahaman demokrasi Indonesia dan demokrasi luar negeri atau di negara-negara lain karena berbeda ciri karakternya. Kalau demokrasi Indonesia ciri karakternya adalah asas kekeluargaan, asas kegotong royongan. Nah, tetapi kata Pak Prabowo, ini kalau gabung semua di sini,
itu adalah bagus, tetapi jangan pernah mendegradasi demokratisasi internal koalisi. Artinya apa? Tetap ada proses yang terjadi, yaitu perdebatan-perdebatan konseptual, ada sikap-sikap kritis yang dikembangkan, ada perbedaan-perbedaan pandangan yang berkembang, tetapi orientasinya pada paradigma-paradigma untuk membesarkan koalisi dan bagaimana peran-peran koalisi ini bisa berkontribusi terhadap suksesnya kepemimpinan Prabowo Gibran yang akan datang, yang ditandai dengan pembangunan berhasil dengan baik untuk kepentingan rakyat. Nah, ini sebenarnya pemahamannya yang dikembangkan oleh Pak Prabowo, itulah yang disampaikan oleh Mas Dasko. Ya, jadi Kim plus, ya, karena sudah ada modal, ini belum resmi. Kalau resmi nanti sudah tim semua namanya. Meskipun mereka datang belakangan. Tidak ada masalah itu, gitu loh. Ya.